Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah. Tidak terasa sudah 23 insyaallah hari ini kita akan menjalankan tarawih yang ke-23. Dan juga kita telah menjalankan berbagai macam ibadah, baik itu yang mahdhah yang sudah ditentukan oleh Allah kaifiyahnya, tata caranya, ataupun yang ghair mahdhah yang tidak ditentukan oleh Allah tata caranya. Pada hakikatnya esensi daripada ibadah yang telah kita lakukan sampai sekarang ini, terutama di bulan Ramadan, adalah yaitu supaya kita bisa berinteraksi, berhubungan dengan Allah, baik itu dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan jamaah, dalam keadaan ramai. Ini sejalan dengan apa yang telah dimaui oleh Allah, yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang puasa 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di belakang itu ada tatakun para jamaah yang dirahmati Allah. Takwa itu kalau kita melihat di hadisnya Rasulullah, ya, harapannya Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Di bulan Ramadan ini para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah momentum kesempatan kita untuk supaya kita bisa terus berinteraksi dengan Allah. Mulai dari tarhim para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah tidak boleh makan. Bahasanya itu subuh kita sudah tidak makan. Itu sudah mulai. Sudah mulai apa? Sudah mulai kita supaya bisa berinteraksi dengan Allah. Nggih. Saya yakin para jamaah yang dirahmati Allah yang berpuasa tidak akan berani seandainya dia di dalam kamar ada minuman, ada makanan, dia makan, saya yakin tidak berani. Lah tidak beraninya itulah sebetulnya adalah kita tuh sedang berinteraksi dengan Allah. Tidak boleh sama Allah. Demikian juga para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah keluar di jalanan, kita melihat sesuatu, ya. Di jalan kan macam-macam para jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh dilihat. Seandainya ada sesuatu yang tidak boleh dilihat dan kita mengatakan stop, jangan melihat, pada saat itulah sebetulnya kita berinteraksi dengan Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, puasa ini adalah dalam rangka membentuk diri kita supaya kita tuh bisa menjadi insan yang takwa. Jamaah yang dirahmati Allah, apa takwa itu pertanyaannya? Kalau saya mengambil pendapatnya Hamka, ini tokoh kita yang sudah almarhum lama, ya, tokoh pendahulu kita. Beliau mengatakan bahwa yang namanya takwa adalah menjaga, ya, menjaga diri supaya apa? Hubungan kita dengan Allah itu tidak rusak.
supaya hubungan kita dengan Allah itu harmonis, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Memelihara, jadi kita memelihara diri kita supaya hubungan kita dengan Allah tetap baik. Artinya apa? Dari kita harus kita cegah untuk berbuat maksiat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah sesuatu yang sulit, mudah diucapkan. Oleh karena itu butuh yang namanya sugesti internal, kekuatan yang sangat kuat ya, kita munculkan dalam diri kita agar apa yang namanya niatan-niatan positif, berpikir positif itu muncul. Oke. Jadi kekuatan berpikir positif itu muncul. Yang dulunya itu katakan suka menyakiti orang, suka gunemin orang, suka gosip orang. Coba dalam puasa, siapa yang pada waktu puasa tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak berguna atau bahkan mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk saudaranya, maka bisa jadi puasanya itu batal, sampai bisa batal. Minimal mengurangi. Ini artinya apa para jamaah? Kita disuruh belajar dan belajar untuk bisa berpikir positif. Ngojo ngomongno wong awakmu, ngomong sing apik-apik saja. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, kalau dulu-dulunya suka berbohong, kalau dulu-dulunya suka melakukan yang tidak positif terhadap anaknya, di bulan puasa ini diharapkan kita harus bisa merubah sikap kita, ya, sikap kita terhadap anak supaya kita tidak bohong lagi, dan begitu seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh John Bock di New York sana. Pernah dilakukan penelitian bahwa di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu terdapat triliunan sel. Banyak berarti Bapak ya. Jadi tubuh kita ternyata terdiri dari sel begitu. Lah tiap hari sel dari triliunan itu tadi 30 miliar itu yang mati. 30 miliar itu yang mati. Dan setiap hari para jamaah yang dirahmati Allah akan melakukan reproduksi. Sel tadi akan melakukan reproduksi, membentuk sel lagi yang baru, membentuk sel lagi yang baru. Itu artinya apa katanya John Bock? Artinya apa? Sebetulnya manusia itu 30 hari yang kemarin dengan 30 hari yang akan datang itu berubah. Diri manusia itu berubah. Lah, reproduksi tadi para jamaah yang dirahmati Allah itu netral, tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Yang mempengaruhi hanya adalah pikiran kita. Kalau kita berpikir positif, maka aura tubuh kita akan kelihatan enak didelok. Ya. Wong lek pikirannya positif terhadap kita kan enak, ada senyumnya, kan begitu. Coba kalau orang negatif terhadap kita, kan tidak enak dilihat seperti itu. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus belajar berpikir positif. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, ana intazoni abdi bi, saya itu tergantung hambaku. Kalau dia berpikir yang positif, husnudzon kepada saya pun husnudzon kepada dia. Kalau dia berpikir negatif terhadap saudaranya, bisa terjadi yang negatif itu. Kalau dia berpikir positif kepada saudaranya, bisa terjadi positif terhadap saudaranya. Makanya kadang-kala kita itu kejadian dalam diri kita. Kita berpikir negatif terhadap anak kita mungkin ya, terhadap saudara kita, tetangga kita, itu bisa terjadi. Bahkan hadis lain mengatakan memang kadang-kala kan begitu ya, ini sudah tenar ya, hadisnya terkenal. Kalau kita sedang mengatakan sesuatu terhadap anak kita, malaikat akan lewat didoakan ya langsung. Kalau kita berbicara yang jelek untuk anak kita,
maka terjadilah yang jelek itu. Nah, karena apa? Diaminin sama malaikat. Makanya ulama-ulama kita wis babahno anak kita koyo apa wujude eleko. Nah, kalau koyo apa, yang penting kita harus berpikir positif kepada anak kita. Kita doakan anak kita untuk bisa menjadi orang yang baik. Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim El-Fiqi. Ini orang Islam, kalau tadi bukan orang Islam. Dia mengatakan orang itu yang berpikir positif akan bisa menjadi obat dalam dirinya. Coba ya, jenengan rasakan atau mungkin jenengan pernah melihat saudara-saudaranya, tetangganya itu ya. Ada orang yang sakit stroke apa sakit apa itu juga bisa diakibatkan karena apa? Karena berpikirnya itu yang tidak benar gitu. Berpikirnya negatif. Nanti mesti saran-sarannya, ayo berpikirnya yang positif saja. Dia tidak ada beban kalau orang itu pikirannya positif. Kalau pikirannya negatif mesti ada beban. Minimal sakit hati kan gitu ya. Itu yang menyebabkan dia sakit itu ya seperti itu Pak, kan seperti itu. Dan banyak penyakit yang diakibatkan oleh pola berpikir kita. Kita sering berpikir negatif. Terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, saya tutup dengan Al-Qur'an surat 216 Al-Baqarah. Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi loh kita tidak senang terhadap sesuatu, kita tidak senang terhadap seseorang, padahal orang itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, katanya Allah. Bisa jadi juga kamu itu menganggap dia baik, prasangka baik terhadap dia, padahal dia jelek untuk kamu. Bisa jadi seperti itu. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Kita harus berhusnudzon, berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah itu mengetahui dan kamu tidak tahu. Itu rahasianya Allah. Makanya sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, berpikir positif itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau bahasanya husnudzon, berbaik sangka terhadap saudara-saudara kita. Lah takmir sini kalau nggak berbaik sangka terhadap teman-teman yang lain, coba apa yang terjadi? Didik bahasanya tuh ngutung ya gitu ya, gak gelem dan sebagainya. Itulah para jamaah dirahmati Allah. Sekali lagi saya tandaskan, Ramadan membelajar supaya kita berpikir positif. Insya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bisa berpikir positif, maka takwa insya Allah akan kita sandang, akan kita rasakan dalam diri kita. Kemarin tadi kan di penelitian kan 30 hari sebelumnya dan sesudahnya harus ada perbedaan. Kalau kemarin belum begitu bertakwa, maka Ramadan ini takwa kita harus meningkat, iman kita juga harus meningkat. Seperti itu para jamaah dirahmati Allah. Jadi sekali lagi marilah kita kembangkan dalam diri kita berpikir positif atau husnudzon kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.